warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Yulianti, NIM 201020403 dari jurusan Tadris Biologi semester 3 Lokal C dengan dosen pengampu Pak Hendra Ladirman, SSI MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi populasi. Organisasi populasi ialah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu tempat yang sama dan memiliki kemampuan berproduksi di antara sesamanya. Kemudian, dalam lingkup ruang biologi, organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk lebih memahami semua tingkatan organisasi ini, berikut adalah uraian singkatnya. Yang pertama dinamakan dengan molekul. Molekul merupakan bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul akan mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino. Nah, substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Contohnya dari molekul adalah asam nukleat. Kemudian yang kedua, sel berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti bilik kecil yang di dalamnya mengandung komponen protoplasma. Sel merupakan bagian struktur dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Berbagai jenis molekul yang saling berkaitan dan membentuk organel sel yang memerankan fungsi masing-masing untuk melakukan aktivitas metabolisme yang merupakan ciri sebuah kehidupan. Kemudian yang ketiga, jaringan merupakan kelompok sel yang sejenis, memiliki bentuk serta fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Berikut adalah contoh dari jaringan hewan dan manusia. Hewan epitel otot tulang, tumbuhan epidermis meristem pengangkut. Kemudian yang keempat, organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan bekerjasama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Berikut adalah contoh organ pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan akar batang daun, hewan jantung, paru-paru, pankreas, mata pernapasan. Kemudian yang kelima, sistem organ. Merupakan kumpulan dari beberapa organ yang paling tersusun membentuk sistem tertentu yang dan saling berinteraksi. Interaksi dari berbagai organ dengan tujuan yang sama akan membentuk suatu kesatuan fungsional bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Berikut adalah sistem organ yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Sistem organ gerak atau otot, sistem organ koordinasi, sistem organ kekebalan tubuh, sistem organ pencernaan, sistem reproduksi, dan lainnya. Sistem organ gerak atau akar batang daun, sistem organ transportasi, sistem organ evakuasi, dan sistem organ respirasi. Kemudian yang keenam, organisme atau individu. Organisme atau individu merupakan suatu makhluk hidup tunggal yang terdiri dari gabungan atas sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Contoh dari organisme atau individu adalah manusia, kuda, harimau, kucing, pohon turi, pohon kacang, pohon jambu, dan lainnya. Populasi merupakan kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Populasi terbentuk oleh spesies atau individu sejenis. Contoh dari populasi adalah sekumpulan padi di sawah, sekumpulan pohon kelapa, sekumpulan pohon jagung, sekumpulan harimau, sekumpulan banteng, sekumpulan impala, dan lainnya. Komunitas merupakan seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Komunitas terbentuk oleh semua jenis makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh dari komunitas adalah komunitas sawah yang terdiri dari tanaman padi, katak,
cacing, belalang, burung pipit, tikus, elang, ular. Komunitas kolam yang terdiri dari ganggang hijau, teratai, ikan, berudu, katak, dan ulat air. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang organisasi populasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.